orang yang bisa memimpin Indonesia adalah orang yang sabar gitu, orang yang tetap bekerja walaupun fitnah itu datang. Kalau orang baik itu punya waktu yang akan menjawab semuanya, dan kalau orang jahat itu punya licik gitu. Dan fitnah-fitnah itu pun akan kalah dengan kebaikan Pak Jokowi. Yang paling saya suka dari Pak Jokowi itu sederhana gitu, kayak bawa bapak di komplek aja gitu, bawa bapak di komplek terus jadi presiden gitu. Itu tuh Pak Jokowi. Kesannya gitu kalau kita ngeliat Pak Jokowi di komplek gitu, kalau kita nggak tahu beliau presiden ya kita sama pasti kan gitu. Nggak ada gestur menakutkan dan arogan gitu. Jadi Pak tuh gitu. Terima kasih Pak sudah mewakili orang-orang jujur di Indonesia dan menjadi sosok bapak yang paling low profile dan yang paling Indonesia sih Bapak. Sama Pak Jokowi, Sampah. gimana rasanya perasaannya? Nggak tahu, deg-degan aja, seneng. Tadi bisa dipanggil gimana ceritanya? Ditarik sama yang di sana. Oh, sempat ngobrol apa? Nggak ngobrol, cuman pengen bilang ya sabar Pak ya. Emang banyak yang benci, tapi di belakang Bapak pasti banyak yang dukung. Bahkan coba saya sendiri coba ditunjuk langsung Presiden Jokowi itu PKI. Nah, masa gambarnya coba lihat di medsos, gambarnya ada yang namanya Ketua PKI Aidit tahun 55 pidato, saya ada di dekatnya coba. Saya lahir tahun 61, pidato ini tahun 55, saya belum lahir, saya udah di... Coba, gambar-gambar seperti ini banyak sekali di media sosial, dan ada yang percaya. Sangat gampang sekali sebetulnya mau ngecek itu. Presiden Jokowi itu siapa? Gampang sekali. Cek di masjid di dekat rumah saya di Solo. Cek di masjid di dekat rumah orang tua saya atau di rumah kakek nenek saya. Siapa mereka? Gampang sekali. NU punya cabang di Solo, Muhammadiyah ada cabang di Solo, Al-Irsyad ada cabang di Solo, Parmusi ada cabang di Solo, Perti ada cabang di Solo, LDI ada cabang di Solo, MTA ada pusatnya justru di Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi selama 2,5 tahun ini di Kalimantan dikerjakan 1.900 kilometer jalan-jalan seperti ini. Jalan di perbatasan yang kita harapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang baru, dan kita tadi dari pagi 3,5 jam dari Putu Sibau menuju ke Nangabadao kurang lebih 170 km, dan jalannya dalam pengerjaan ada 27 km yang masih berupa tanah, tetapi nanti akan dikerjakan pagi, siang, malam oleh Kementerian PU. Ini saya dengan Pak Menteri PU. Ya, jadi ini adalah pekerjaan yang masih dalam progres. Insya Allah bisa kita selesaikan seperti yang kita lihat seperti ini. Jadi ini jalan dari Putu Sibau ke Nangabadao yang belum selesai. Memang belum selesai, kurang lebih 27 kilo. Ini masih
sudah terbuka, tapi jalannya masih tanah seperti ini. Ya, makasih Pak Menteri. Nama saya Stephen Gimun, usia saya ada 42 tahun. Saya suku Iban, Dayak Iban, Kalimantan Barat. Kerjanya petani padi. Sudah belasan tahun lah jalan di sini, masih rusak dulu. Kalau dulu susah bawa motornya, saya jalan kaki, karena jalan banyak becek-becek, banyak lumpur. Nggak bisa dipakai benar. Kalau lumpurnya sedalam segini dulu. Kalau tempat ya dalam enggak segini. Menyakitkan karena jalannya rusak. Dulu kan masih lepas hutan tuh. Nah, dulu kan cepat jam 6 dari rumah. Sekarang itu masih 10 menit saja pakai motor. Kalau jalan kaki pun nak nyampai 1 jam, paling setengah jam nak nyampai. Senang sekali, senang karena jalan dah mulus ke sini, ladang pun dah senang, bawa alat berat pun dah senang, segala padi lah, kita bawa pulang dah senang, 10 kali kita bunda mandir pun sudah senang. Batasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Kalau dulu sebelum dibangun PLBN, kami untuk kepengurusan pelintasan itu masih sangat susah karena pos imigrasi masih terpisah dengan custom dan karantina. Tetapi sekarang dengan adanya dibangun pos PLBN, kita sudah semakin mudah dalam kepengurusan. Sehingga itu kami berikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk Bapak Presiden. I appreciate the President for making this place possible for me to come freely without any problems. I just come straight, report to the authorities, go in shopping and get again. So I'm thankful to the President of Republic of Indonesia. Thanks very much for helping him to make it possible for me like this. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBN SCOW ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus, tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti PLBN SCOW ini. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati.